Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selalu semangat pagi. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah tetap semangat. Masya Allah, anak-anak semuanya masih dalam keadaan semangat, sehat, walafiat, tanpa ada halangan suatu apapun ya. Maka kita sebagai seorang muslim wajib mengucapkan syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ustadz mau mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Saya yang hari ini tidak hadir ada siapa? Oh, ada Pangeran sama Akila. Oke, Pangeran Mas kenapa tidak berangkat? Ada yang tahu kenapa? Oh, kakinya sakit ya. Baik, dua-duanya sakit semua ya. Baiklah, mari kita doakan teman kita yang saat ini sedang sakit dengan mengucapkan syafaqallah bersama-sama. 1, 2, 3. Syafaqallah La ba'sa tahurun insyaallah. Baik, kita doakan semoga teman kita yang saat ini sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka semua bisa berkumpul dan belajar bermain bersama kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang, ada yang tahu? Kita kemarin sudah membahas tentang apa? Asmaul Husna. Baik. Nah, pada materi kali ini, pada penjelasan kali ini, Ustadz akan memberikan penjelasan tentang iman kepada malaikat. Nah, jadi Ustadz ingin bertanya kepada anak-anak, kira-kira malaikat apa saja yang kalian ketahui? Yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan. Apa Ahmad? Jibril. Kemudian Rizky? Mikail. Taka? Malik. Baik. Kemudian Arsila? Rokib. Kemudian Israfil. Masya Allah. Anak-anak semuanya sudah banyak mengetahui ya nama-nama malaikat. Nah, di sini yang akan Ustadz jelaskan adalah pengertiannya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ustadz mau tanya nih, menurut anak-anak sebenarnya malaikat itu, pengertian dari malaikat itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mungkin sudah mengetahui apa itu malaikat? Belum semuanya ya? Oke, apa Tara? Coba apa Ahmad? yang selalu taat kepada Allah. Ya, jadi malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ustadz berikan pengertiannya. Jadi bisa kalian lihat, kalian perhatikan di layar proyektor yang sudah Ustadz tampilkan. Jadi, iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi, dalam pembahasan kali ini kita bisa mengetahui bahwa malaikat
adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya, ya. Jadi beda halnya dengan kita sebagai manusia, ya. Kalau kita sebagai manusia itu eh, berwujud seperti kita ini, manusia pada umumnya, tapi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau manusia asalnya itu dari tanah dan diciptakan dari segumpal daging, maka malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, kemudian malaikat itu diperintahkan untuk taat kepada Allah, ya. Jadi beda halnya dengan kita sebagai manusia. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang benar-benar didesain khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah dan taat kepada Allah. Nah, beda halnya dengan manusia. Manusia itu kadang ada yang taat, ada yang tidak, ya. Sebagaimana kita melihat ada apa tuh eh, agama-agama selain agama Islam. Nah, itu juga termasuk eh, orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, kemudian kita sekarang menuju ke 10 nama malaikat beserta tugasnya. Nah, namun sebelum Ustadz mengarah ke sini, Ustadz mau tanya dulu kepada anak-anak. Coba ada yang bisa eh, menyebutkan nama malaikat beserta tugasnya? Silahkan angkat tangan. Apa Atara? Menjaga penyusutan. Ya, malaikat apa itu? Ridwan. Malaikat liwat. Masya Allah. Beri tepuk tangan kepada kita semuanya. Baik. Kemudian ada lagi yang bisa menyebutkan apa? Alisa? Mungkar nakir. Kalau mungkar itu tugasnya apa? Menanya di dalam kubur. Dan nakir juga ya? Baik. Masya Allah. Anak-anak sudah sedikit mengetahui ya tentang beberapa malaikat beserta tugasnya. Nah, di sini akan Ustadz jelaskan lagi. Nah, malaikat yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Ya, namanya malaikat apa tadi? Jibril. Ya, betul, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas untuk menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan wahyu. Jadi sebagaimana malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula malaikat Jibril ini menyampaikan Al-Quran yang telah kita hafal setiap harinya. Nah, jadi malaikat Jibril ini termasuk malaikat yang kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat yang lain. Karena apa? Karena tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail, ada yang tahu tugasnya malaikat Mikail itu apa? Coba Rizky apa? Memberi rizki. Masya Allah. Beri tepuk tangan langsung untuk kita semuanya. Baik. Nah, malaikat Mikail itu tugasnya adalah memberi rizki. Dalam artian malaikat Mikail itu mengatur seluruh alam semesta. Jadi sekalipun itu hewan melata yang berada di dalam tanah itu pasti memiliki rezeki karena sudah diatur oleh malaikat Mikail. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menelantarkan makhluknya, ya. Jadi semuanya sudah diatur lewat perantara malaikat Mikail yang bertugasnya mengatur rezeki. Kemudian malaikat Israfil. Nah, ini mungkin malaikat yang sangat tidak dinanti-nanti oleh umat manusia karena apa? Tugasnya adalah meniup trompet sangkakala. Ada yang tahu trompet sangkakala itu apa? Ada yang tahu? Ahmad, apa?
Masya Allah, trompet yang menandakan waktunya hari kiamat. Beri tepuk tangan untuk Ahmad semuanya. Nah, jadi malaikat Israfil adalah malaikat yang meniupkan trompet sangkakala, yang menandakan bahwa trompet sangkakala itu adalah trompet yang ditiup pada saat datangnya hari kiamat. Nah, ini juga malaikat yang mungkin tidak disukai sama makhluk yang lain. Karena apa? Ya karena kalau malaikat Israfil menjalankan tugasnya meniupkan sangkakala, maka semua makhluk yang ada di alam semesta ini akan musnah dan hancur. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke malaikat Israel. Nah, malaikat Israel itu malaikat yang ditakuti juga oleh umat manusia. Ada yang tahu tugasnya apa? Coba, Naura, apa? Mencabut nyawa, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Naura semuanya. Nah, jadi malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa manusia. Semua umat manusia itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Nah, kemudian malaikat Israel ini juga mempunyai catatan. Catatan nama-nama manusia yang masih hidup. Dan ketika malaikat Israel sudah mencabut nyawanya, maka nama orang tersebut akan dihapus dari daftar orang-orang yang masih hidup. Kemudian kita lanjutkan ke malaikat mungkar. Nah, malaikat mungkar dan malaikat mungkar ini itu tugasnya adalah menanyakan manusia di alam barzah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan di alam kubur itu memang sangat membuat umat manusia itu bergetar. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa menjawabnya. Meskipun pertanyaannya itu cuman man robbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Nah, seperti itu. Tapi tidak semua orang itu bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar. Kemudian lanjut ke malaikat nakir. Nah, malaikat mungkar ini juga bestian nih sama malaikat nakir, tapi mereka berdua ini berbeda tugas. Kalau malaikat mungkar tadi menanyakan di alam barzah, di alam kubur, malaikat nakir ini tugasnya adalah memberi siksaan di dalam kubur. Nah, sini saking mengerikannya anak-anak semuanya, ya. Jadi malaikat nakir ini itu adalah malaikat yang mukanya itu sangat serem. Menurut cerita kisah yang disabdakan oleh Nabi dan di dalam Al-Qur'an juga, mukanya itu sangat seram, ya. Dan dia akan menyiksa semua orang yang tidak bisa menjawab pertanyaannya malaikat mungkar. Nah, ini juga termasuk malaikat yang paling sangar. Kemudian lanjut ke malaikat raqib. Nah, malaikat raqib ini mencatat, ada yang bisa menjawab malaikat raqib itu mencatat amal apa? Coba Arsila. Masya Allah, beri tepuk tangan kepada Akila karena jawabannya sudah benar sekali. Nah, malaikat raqib itu tugasnya mencatat amal perbuatan baik manusia, ya. Contohnya, kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita zakat, kalau kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada teman, kita semua perbuatan baik kita akan dicatat oleh malaikat raqib. Nah, kemudian malaikat raqib ini berada di samping kanan kita. Ya, meskipun kita tidak bisa melihatnya, tapi malaikat raqib itu senantiasa mencatat amal baik kita dari sebelah kanan. Kemudian yang selanjutnya ya, besti malaikat raqib yaitu malaikat atid. Nah, ini sama kayak mungkar nakir. Malaikat raqib atid ini juga sama tugasnya, tapi
malaikat raqib atid ini berbeda catatannya. Ya, kalau malaikat raqib itu mencatat amal baik, kalau malaikat atid mencatat amal buruk. Nah, ini malaikat atid ini adalah malaikat yang paling sibuk. Karena apa? Karena terkadang kita sebagai manusia sering melakukan perbuatan buruk. Nah, semoga kita semuanya dihindarkan oleh perbuatan buruk. Entah itu di perbuatan yang lalu maupun yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Kemudian kita lanjut ke malaikat Malik. Malaikat Malik itu adalah penjaga pintu neraka. Nah, menjaga pintu neraka. Jadi wataknya itu sifatnya itu keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada siapapun yang lewat melalui pintu yang telah dijaga oleh malaikat Malik sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan perintahnya, yaitu menjaga pintu neraka. Ya. Jadi malaikat Malik akan menyambut orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka dengan tatapan yang bengis, yang tajam. Bahkan menurut suatu hadis, ada sebagian orang yang ketika dimasukkan ke dalam neraka itu ditendangin sama malaikat Malik saking bengisnya. Maka semoga kita terhindar dari siksaan api neraka. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang selanjutnya yaitu malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini adalah tugasnya menjaga dan mengawasi pintu surga. Nah, malaikat Ridwan ini adalah salah satu malaikat yang paling ramah. Karena apa? Karena dia akan menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga dengan tatapan, dengan wajah yang senyum, ceria, sehingga apa? Sehingga kita semuanya bisa disambut dengan penyambutan yang baik ketimbang disambut dengan malaikat Malik. Nah, anak-anak, demikianlah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa banyak sekali malaikat yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi 10 malaikat ini ya, 10 malaikat ini itu wajib kita ketahui semuanya. Apakah anak-anak semuanya sudah paham? Alhamdulillah, kalau sudah paham semuanya, semoga dengan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kita semuanya mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal para malaikat beserta tugas-tugasnya. Semoga dengan pembelajaran kita kali ini anak-anak semuanya bisa meningkatkan kembali semangat beribadah, meningkatkan kembali dalam berinteraksi kepada Al-Qur'an dan mempererat tali silaturahmi kepada sesama muslim. Tidak ada yang membuli, tidak ada yang saling menjatuhkan teman, apalagi saling mengejek temannya sendiri. Sekian yang dapat Ustadz sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.